Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tun Hasanah dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Ini membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Ada pertanyaan pemantik. Pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yang termasuk kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, yang termasuk pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, termasuk kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, termasuk keterampilan berelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin pembelajaran. Harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikapnya. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga haruslah berfokus pada tujuan pembelajaran untuk ketercapaian sebuah materi dan menumbuhkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila saja, sehingga anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan tumbuh karakter yang baik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada hal penting lain yang belum saya implementasikan untuk membantu keberhasilan belajar murid, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan psikologis atau well-being pada anak-anak sehingga dapat mengontrol keterampilan sosial dan emosional. Misalnya memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar yang penting saya pelajari adalah menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath,
observes, dan process, atau teknik lain yang sesuai. 3. Penerapan 4 indikator yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu bagi murid-murid, dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional secara integrasi saat kegiatan pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional pada diri anak. Misalnya, memberikan pengajaran eksplisit dalam pembelajaran co-kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru sesuai kurikulum akademik dengan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan siswa secara aktif, dan penutupan optimistik. 2. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian, bagi rekan sejawat, mengimplementasikan penguatan KSE di lingkungan sekolah bagi rekan sejawat, yaitu dengan menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, sesuai dengan tugas dan peran saya. Melalui kegiatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan, dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru maupun kegiatan sekolah lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.